wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SD Negeri Grobogan, beserta juga dengan karyawan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah menghadiri undangan dari saya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Ibu Bapak, budaya positif ini merupakan salah satu modul dalam program guru penggerak yang sedang saya ikuti. Jadi program guru penggerak itu ada 10 modul. Salah satunya adalah modul tentang budaya positif di sekolah. Nah, pada budaya positif ini, modul budaya positif ini, seluruh CGP itu diharuskan untuk mendiseminasikan materi yang ada di dalamnya kepada minimal 10 orang apabila itu daring. Kemudian kalau misalnya luring ini dibebaskan sesuai dengan jumlah guru yang ada di sekolah yang bersangkutan. Terima kasih Ibu Bapak sudah bersedia untuk menjadi peserta diseminasi. Ibu dan Bapak, acara pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan acara inti yaitu diseminasi. Kemudian acara yang ketiga adalah tanya jawab, dan acara terakhir adalah berbentuk. Mari agar kegiatan ini mendapatkan berkah barokah dari Yang Maha Kuasa, kita buka terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Di tempat duduk, doa disilakan. Doa boleh dilanjutkan. Acara selanjutnya adalah diseminasi. Untuk materi diseminasi ada 4 Ibu dan Bapak. Yang pertama tentang keyakinan kelas. Ini sesuatu yang lebih indah daripada peraturan kelas. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia, hal-hal yang mendasari seorang melakukan tindakan. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru terutama. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini levelnya di atas hukuman dan konsekuensi. Langsung saja Ibu dan Bapak. Yang pertama tentang keyakinan kelas. Saya yakin di SD Negeri Grobogan ini Ibu dan Bapak sudah membuat peraturan kelas ya. Kelas 4, saya lihat di kelasnya sudah ada peraturan kelas. Nah, Ibu dan Bapak, ada sesuatu yang baru di materi budaya positif ini yang saya temukan, yaitu kalau peraturan kelas itu lebih apa istilahnya ya, lebih mengekang, sementara keyakinan kelas itu lebih positif dan lebih terbuka. Sebagai contoh, peraturan kelas biasanya merupakan larangan-larangan. Biasanya, tidak pasti tapi biasanya. Misalnya, dilarang mengganggu orang lain di kelas, dilarang datang terlambat, dilarang melakukan kekerasan, dilarang mengucapkan perkataan kasar. Coba, kalau misalnya kata-kata ini kita buat menjadi lebih positif, kira-kira jadi seperti apa? Yang pertama, fokus pada tugas masing-masing. Jadi mengajarkan anak untuk biar fokus. Bagus Bu, terima kasih. Dan yang kedua mungkin datang tepat waktu, ya. Jadi menghargai waktu. Ya. Yang ketiga, sayang dengan teman, bisa. Ya. Jadi mengajak anak untuk menyayangi temannya. Yang keempat adalah berkata atau berperilaku sopan dan santun. Tepat sekali Ibu dan Bapak. Jadi kalau peraturan kelas itu biasanya menggunakan kata-kata dilarang, tidak boleh, kemudian biasanya ada konsekuensi atau hukumannya. Kalau keyakinan kelas itu lebih positif. Jadi mengajak anak-anak untuk
menggali hal-hal positif apa yang bisa diambil dari datang tepat waktu untuk anak-anak biar bisa menghargai waktu, menjaga perilaku dan tutur kata biar anak-anak bisa santun, seperti itu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Dan Bapak, kebutuhan dasar manusia ini dikelompokkan menjadi 5. Yang paling mendasar misalnya adalah bertahan hidup. Bertahan hidup berarti ada kebutuhan makan, sudah makan ya Bu? Minum, kebutuhan untuk bernapas dan sebagainya, kebutuhan hidup. Kemudian ada kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan penguasaan, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini semua manusia pasti memiliki kebutuhan ini, termasuk anak-anak kita. Nanti akan nyambung ini dengan restitusi yang tadi sudah kita lihat di depan. Yang ketiga, kita sebagai guru, ibu dan bapak, kita memiliki posisi kontrol. Di modul 1.4 ini dijelaskan bahwa posisi kontrol guru itu ada 5 macam. Yang paling bawah itu adalah penghukum, kemudian yang di atasnya itu pembuat rasa bersalah, yang membuat anak itu merasa, oh aku salah toh. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman yang bisa bebas banget bercengkrama gitu dengan guru dengan murid. Di atasnya lagi ada seorang pemantau, dan ini yang terbaik adalah seorang manajer. Seperti apa ini? Mohon izin saya tunjukkan videonya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren,
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini tadi adalah contoh dari posisi kontrol guru terhadap muridnya. Bapak Ibu yang bisa menilai Bapak Ibu ini ada di posisi mana. Untuk materi selanjutnya tentang restitusi. Di restitusi ini merupakan pengganti. Jadi kalau biasanya kita ada hukuman, ada konsekuensi, nah ini ada sesuatu yang baru lagi namanya restitusi. Hukuman itu sifatnya biasanya tidak nyambung dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Contoh, misalnya anak terlambat, kemudian dia disuruh lari keliling lapangan basket 5 kali, itu kan tidak nyambung.
Nah, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu masih nyambung. Terlambat, kemudian diminta untuk terlambatnya 20 menit misalnya, 20 menit pas istirahat dia tetap di kelas. Masih ada keterkaitannya. Sedangkan restitusi dia bisa memilih mau di istilahnya ya, mau dihukum seperti apa gitu. Jadi dia sendiri yang memilih konsekuensinya atau hukumannya. Nah, kalau hukuman ini biasanya bersifat sepihak, dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi biasanya dibuat dua orang, guru dan siswa. Sementara kalau restitusi ini biasanya oleh siswa. Jadi mau bagaimana kamu nak, seperti itu. Intinya seperti itu. Kemudian untuk restitusi ini ada sebuah sebuah teknik namanya segitiga restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, ini bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas anak dulu, yaitu dengan mengatakan kepada anak misalnya bahwa anak ini tidak satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu biasa, melakukan kesalahan itu bisa diperbaiki, seperti itu misalnya. Biar anak tidak merasa benar-benar merasa bersalah banget. Kemudian kalau sudah stabil identitasnya, dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Biasanya ditanyakan alasannya. Nah, ini nyambung dengan yang kebutuhan dasar manusia tadi. Kenapa kamu terlambat? Jadi ditanyakan dulu alasannya, intinya seperti itu. Tidak langsung memberikan hukuman atau konsekuensi. Terakhir adalah mau seperti apa. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara dalam menghadapi perilaku siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan. Berikut contoh penerapan. Ini ceritanya ada anak yang membawa HP ke sekolah, padahal tidak pas jadwalnya. Mbak Anggun, apakah benar ini hari ini tadi kamu bawa HP ke sekolah? Saya membawa HP ke sekolah untuk menghubungi ibu supaya bisa dijemput. Menurut Mbak Anggun, adakah cara lain untuk menghubungi ibu selain menggunakan HP-mu sendiri? Saya bisa minta tolong Pak Guru untuk menghubungi ibu saya. Kemarin kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas itu ada tentang bijaksana menggunakan HP. Apakah kamu ingat, Mbak Anggun? Ya Pak, saya ingat. Kemudian, apakah kamu setuju dengan keyakinan kelas ini? Ya Pak, saya setuju. Nah, sekarang apa yang akan Mbak Anggun lakukan untuk memperbaiki hal ini? Hari ini saya akan menitipkan HP saya kepada Pak Guru sampai jam pelajaran berakhir dan saya berjanji tidak akan melanggar kesepakatan lagi. Saya sangat senang karena meskipun saya melakukan kesalahan, saya dapat bertanggung jawab atas kesalahan saya. Selain itu, Pak Guru juga sangat baik telah menawarkan pemecahan masalah kepada saya sehingga saya dapat memilih sendiri pemecahan masalah mana yang akan saya gunakan.
Penerapan segitiga restitusi merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Mari bersama-sama kita wujudkan budaya positif agar sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk tumbuh dan kembang anak-anak bangsa. Demikian pemaparan dari saya. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Monggo saya serahkan kepada Ibu dan Bapak Guru. Silakan, ada yang mau berdiskusi, membuka forum diskusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali pemaparan dari Pak Nur Fitrianti. Namun ingin saya tanyakan, yaitu bagaimana cara mengajak siswa kelas rendah atau di kelas saya di kelas 2 untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, benar ya. Kalau kelas 2 itu masih belum begitu bisa diajak kompromi begitu ya Bu ya. Barangkali dari teman-teman rekan-rekan guru, ini dari Bu Ju yang sudah pengalaman bertahun-tahun di kelas rendah, bagaimana Bu bisa sharing pendapatnya bagaimana dengan membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas untuk kelas bawah? Monggo Ibu. Saya di kelas 1 itu memang di awal-awal ajaran itu anak-anak itu belum mau diajak belajar, itu cuma main terus, tapi lama-lama anaknya itu didekati dari diajak bercerita, terus diajak ngobrol maunya apa gitu. Nah, nanti lama-lama anak juga mau belajar. Itu pengalaman saya di kelas 1 sudah hampir 15 tahun. Kelas 2 tahun. Itu pengalaman saya di kelas 1 di SD ya dulu. Kalau SD sekarang kan saya tinggal yang di sini tinggal luruskan jadinya udah mapan. Walaupun masih ada 1-2 anak yang inginnya belajar itu cuma tulis, kalau diterangkan atau disuruh belum belajar, maksudnya belum belajar atau belum tulis, belum belajar, ada seperti itu belum tulis itu. Tapi terus saya bilangin pelan-pelan, kalau belajar itu tidak cuma menulis, tetapi diterangin dulu, bertanya jawab sama temannya. Itu lama-lama juga mau itu yang belajar. Itu saja pengalaman saya sampai terima kasih, luar biasa. Bu Ju sudah 15 tahun di kelas bawah, luar biasa. Terima kasih atas sharing pengalamannya. Ada yang bisa melengkapi, menyempurnakan untuk diskusi kita tentang kalau kelas bawah, bagaimana membuat keyakinan atau kesepakatan kelasnya? Izin Ibu menambahkan bahwa kalau kelas bawah kemungkinan masih bisa kita melibatkan orang tua anak gitu untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini, dengan harapan nanti orang tua juga mengetahui begitu bagaimana isi kesepakatannya atau keyakinannya. Karena kalau kelas bawah itu anak-anaknya masih dibilang nalar itu ya masih belum begitu nalar gitu, sehingga bisa melibatkan orang tua. Ada tambahan dari Bu Nur? Monggo. Ada diskusi
berdiskusi lagi tentang materi yang baru saja kita pelajari. 3, 2, 1 cukup ya, berarti ya. Sesi selanjutnya adalah penutup, namun sebelum saya tutup ada pantun untuk SD kita, SD Negeri Kedua. Jika kamu pergi ke pantai, jika kamu berlibur ke pantai, jangan lupa membawa kurma. SD Negeri Kedua yang kita cintai, mari kembangkan bersama-sama. Mari kita tutup pertemuan siang hari ini dengan membaca doa agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Dalam saya menyampaikan desiminasi ini terdapat kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang seterusnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.